Kami serahkan kepada hamba Tuhan Om Yos yang beritakan firman Tuhan pada malam hari. Puji Tuhan. Orang Jawa punya pepatah begini, nek wetenge kenceng kalau perutnya keras, sebab sudah diisi motone kendor gitu. Motonya ngantuk. Saya berharap tidak seperti itu di sini. Amin. Karena saudara adalah orang-orang yang sangat mencintai firman Allah. Baik, tadi kita akhiri tentang problem kesetiaan, ya. Tentang kesetiaan kita melihat saudara bahwa seperti Adam dan Hawa yang tidak setia, ternyata ketidaksetiaan itu bukan hanya sampai di zaman Maleaki, sehingga secara khusus Tuhan mengutus Maleaki menegur umat Allah masalah kesetiaan, khususnya dalam keluarga. Tetapi terus saudara itu berlanjut walaupun Yesus sudah memulai mengadakan pemulihan, supaya dia sebagai pribadi yang setia itu juga ada di dalam orang-orang yang ditebusnya. Mereka juga menjadi orang-orang yang setia seperti Yesus. Tetapi tadi Paulus juga menjadi khawatir ketika dia menggembalakan jemaat. Jemaat yang dimulainya dari keadaan yang sangat memprihatinkan. Oleh kasih Allah mereka ditebus menjadi manusia baru, dibina oleh Paulus begitu rupa. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14, melihat bagaimana tingkat kualitas kekristenan itu digambarkan dalam 3 hal. Kristen kanak-kanak, Kristen orang muda, dan Kristen bapak-bapak, yaitu dewasa penuh. Coba kita tengok sedikit, walaupun ayat ini tidak ada di caption, tetapi tidak salah kita lihat dulu sejenak sebelum kita lanjutkan. 1 Yohanes pasal yang kedua, saudara bisa lihat itu mulai dari ayat 12. Mulai ayat 12. Ayat 12 berkata begini, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Pindah ke ayat yang ke-13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Lanjut. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Lihat saudara, bapak di sini dan di sini beda ya. Di sini bapak dalam artian Allah dengan figur bapak yang kekal, sedangkan di sini bapak dalam artian pribadi yang sudah beranjak menjadi bapak. Karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Rasul Yohanes menulis kepada jemaatnya tentang tingkat-tingkat usia yang dikategorikan dengan anak-anak, orang muda, lalu bapak-bapak, dia tidak sedang berbicara tentang kelompok jemaat, kelompok orang dalam jemaat. Seperti pada umumnya orang GPDI, apalagi hamba-hamba Tuhan sangat paham hal ini, bukan? Bahwa di gereja kita ada kelompok-kelompok yang dikelompokkan berdasarkan usia. Mulai dari kanak-kanak, remaja, pemuda, pria, wanita, paruh baya, sampai lansia.
Itu bukan? Nah, Paulus tidak sedang berbicara tentang hal itu. Sebab kalau dia dalam melayani hanya menyinggung 3 hal, kanak-kanak, orang muda, dan bapak-bapak, pasti ada jemaat yang marah. Karena nggak disinggung. Siapa? Ibu-ibu. Padahal ibu-ibu pada umumnya selain mendominasi dan yang paling aktif dalam jemaat. Tetapi Yohanes di sini sedang menjelaskan tentang tingkat kekristenan. Kristen kanak-kanak digambarkan hanya mengenal Bapa. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diperkenalkan kita punya Allah Bapa yang baik, yang menyediakan segalanya buat kita. Pada umumnya tingkat kekristenan kanak-kanak hanya orientasinya berkat dari Bapa. Pemeliharaannya, penjagaannya, perhatiannya, berkatnya digelontorkan. Nah, kalau kekristenan kita seperti itu, maka kekristenan kita tidak akan bertumbuh dan akan gampang goyah. Ketika uang ditahan, berkat ditahan, perhatian Allah dalam artian saudara lepaskan, izinkan dia mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan komplain, dia akan menggerutu, dia akan marah, dan tidak segan-segan akan tinggalkan Tuhan. Demikian kekristenan yang tak bertumbuh. Sebenarnya ini sejalan, saudara, dengan perumpamaan yang Yesus berikan. Ada perumpamaan tentang anak yang hilang, domba yang hilang, lalu dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Itu menggambarkan tentang 3 tingkat kekristenan. Seperti yang Yesus umpamakan, demikian Yohanes menjelaskan. Tetapi ada kekristenan yang lebih baik sedikit. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-13, Kristen orang muda. Jadi dia sudah mulai tinggalkan kekanak-kanakan, dia beranjak menjadi orang muda yang bertumbuh. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau secara jasmani ini akan datang dengan sendirinya. Saya nggak pernah ajarkan anak-anak saya untuk dewasa. Bagaimana dia cara berdandan, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana dia cara berbicara, itu datang sendiri seiring dengan kedewasaan fisiknya, pengertiannya, pendidikannya, itu datang sendiri. Tetapi kalau Kristen, kalau kerohanian itu tidak bisa datang sendiri. Tidak serta-merta secara biologis kita bertumbuh, lalu bertumbuh pula kita menjadi dewasa secara rohani. Salah satu contoh saya ajak saudara melihat, sekali lagi nggak ada di catatan, 1 Korintus pasal 13. Jadi kedewasaan rohani itu, saudara, adalah sikap kita, bagaimana kita bersikap untuk membawa diri kita semakin dewasa. 1 Korintus 13. Langsung saja kita lihat ayat yang ke-11. Perhatikan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, apa katanya? Aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi kekristenan rohani, saudara, bukan diukur karena lamanya orang tersebut jadi orang Kristen, tetapi bagaimana perubahan akal budi yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 12 ayat yang ke-1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada dia, persembahan yang kudus dan berkenan kepadanya. Lalu caranya bagaimana? Ayat 2 katakan, kita berubah pikiran kita, akal budi kita.
Tentu setelah kita mendengar informasi tentang firman Allah, terus kita melekat dengan dia dalam persekutuan yang intim, akan menyadarkan kita meninggalkan sikap-sikap itu. Nah, kekristenan orang muda, kalau kita kembali ke Yohanes tadi, 1 Yohanes, saudara lihat bagaimana orang itu mengerti bahwa kekristenan nggak cuma minta. Dia mengerti kekristenan itu menuntut daya tahan karena dia harus berperang. Dia butuh firman Allah, tetapi sekali lagi Kristen orang muda bukan puncak kekristenan. Itu sebabnya kita lihat kalau kita korelasikan dengan Lukas pasal 15 tadi tentang 3 perumpamaan, perumpamaan domba, perumpamaan dirham yang hilang dan anak yang hilang. Anak ini sudah mengerti bahwa dia punya hak untuk meminta warisan dari bapaknya. Jangan khotbahkan ini menurut konsep Indonesia ya. Sebab di Indonesia konsep anak minta warisan tunggu papa mati dulu, bukan? Kalau papa masih hidup, pak minta warisan pak, wah dibilang anak kurang ajar, papanya belum mati, kamu mau nuntut papamu mati. Ini konsep warisan gaya orang Yahudi. Ketika orang itu masih kanak-kanak, menurut surat Galatia dia di bawah perwalian orang yang dewasa, sehingga kalau ada apa-apa dengan anak itu, si yang dewasa ini berhak menerimanya untuk memeliharanya bagi anak yang masih kanak-kanak itu. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia bisa datang saudara kepada orang tuanya dan meminta warisan itu. Itu sebabnya ketika 2 anak ini sudah mulai dewasa, si bungsu dia datang kepada papanya, dia minta haknya, bagiannya. Apa papanya marah? Enggak. Karena memang aturannya sudah demikian, maka dia terima hak itu. Ketika kita lahir baru, kita berhak minta Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diberikan sebagai kekayaan. Kita minta kepada dia karunia-karunia, dia berhak memberinya karena kita sudah pantas untuk menerimanya. Karena Yesus katakan anggur nggak mungkin katanya dituangkan ke kerabat kulit yang sudah tua, tapi yang fresh, yang masih baru. Nah, si anak ini sudah layak untuk menerima itu, tapi ketidakdewasaannya terbukti. Setelah dia terima haknya, dia bukan membantu papanya dengan haknya diterima supaya bapaknya lebih disenangkan, bapaknya dikayakan, begitu. Ada banyak jemaat seperti itu ya. Setelah terima berkat-berkat Tuhan apapun bentuknya, baik rohani, jiwani, jasmani, malah dia tinggalkan saudara bapaknya karena tertarik dengan kesenangan dunia. Itu yang terjadi. Kayak kalau saya lanjutkan dengan anak yang terhilang ini, sungguh bapak ini bapak yang malang. Sebab dia punya anak sulung, tapi anak sulungnya jadi anak manis saudara di ladang papanya. Dia nggak tinggalkan bapaknya, dia bekerja. Jangan sampai kita juga seperti anak sulung ya. Tetapi yang disayangkan, si sulung ini tidak punya kedekatan dengan bapaknya. Itu sebabnya tingkat kekristenan saudara ya, kita melihat mulai dari Kristen kanak-kanak beranjak ke Kristen hamba. Hamba dalam artian anak yang mau memperhamba diri kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat di catatan Alkitab, Kristen yang bersahabat, anak yang bersahabat. Kita punya status pertama lahir baru, kita Kristen anak. Tapi jadilah anak yang menghamba kepada bapaknya seperti kita. Coba kita lihat anak-anak kita di rumah. Waktu kanak-kanak dia mau melayani kita. Sampai sekarang pun kan, kita senang sekali kalau jadi orang tua lihat anak kita mau memperhamba diri. Sampai betul-betul anak itu bersahabat. Bayangkan si papa ini punya anak yang gak bersahabat. Ketika anak yang sulung itu pulang, apa yang dia katakan?
Ketika papanya katakan, kasih kasut yang baru, jubah yang baru, kenakan cincin, buat pesta, sembeli domba, lembu-lembu yang tambun. Si anak sulung pulang dan berkata, ada apa rame-rame? Seorang hambanya menceritakan, anak bapak itu, yaitu adik kamu pulang dan papa adakan pesta. Dia marah. Ekspresi kemarahannya menunjukkan bahwa dia tidak punya kedekatan dengan bapaknya. Seluruh kekayaannya dianggap bukan kekayaannya. Dia datang kepada papanya dan berkata, Papa, anak yang sudah menghambur-hamburkan kekayaan papa, sekarang dia pulang dan papa adakan pesta begitu rupa, menyembelih domba, bersukaria begitu rupa. Bagaimana dengan aku? Seekor anak kambing pun papa nggak pernah sediakan, sembelihkan buat aku. Bapaknya jadi sedih dan dia berkata, anakku, semua yang papa punya adalah milikmu. Kamu bisa menikmati semua. Bagaimana kamu bisa berkata kamu nggak pernah disembelihkan seekor anak kambing pun? Saudara, menyedihkan bukan? Kalau kita juga ada dalam pelayanan, karena kita nggak tinggalkan ladang Tuhan, tapi sebenarnya kita belum mencapai kekristenan Bapa, figur yang betul-betul matang. Dia tidak berpikir untuk dirinya. Mana seorang bapa, kalau misalnya dia punya dana pas-pasan, dia relakan buat anaknya, walaupun papanya nggak dapat. Kalau punya sepiring nasi, kalau perlu semuanya buat anaknya, walaupun bapaknya harus lapar. Ini figur bapa. Dan inilah yang Tuhan cari, yaitu orang-orang yang betul-betul Bapa. Dan Bapa di sini juga menunjukkan kepada kita tentang sikap kesetiaan. Sebab kalau saya hubungkan dengan Lukas tadi, digambarkan bukan sebagai seorang bapa, seorang anak gadis yang sudah dewasa, yang menerima kalung dirham. Kalau Bapak Ibu lihat catatannya, menerima kalung dirham. Dan kalung dirham itu adalah tanda pengikat seorang pria dan wanita di zaman Yesus ada saat itu. Yesus lahir saat itu, mungkin juga sampai sekarang saya tidak tahu perkembangannya, di mana seorang wanita dewasa yang mengikat pertunangan, maka si mempelai laki-laki itu mengenakan kepada dia sebuah kalung dengan sekian mata dirham, bahwa dia sudah terikat dalam satu pertunangan untuk melangkah kepada pernikahan. Perhatikan, itu sebabnya dalam perumpamaan itu, Lukas 15, saudara lihat ayat 8-10, pendek saja, hanya 3 ayat. Ketika wanita itu kehilangan mata dirham, dia gelisah sekali. Dia susah, dia cari di rumahnya, karena memang orientasinya bergeraknya di rumah. Seperti kita juga bergeraknya kan di rumah Tuhan, di ladang Tuhan, di pelayanan. Tetapi mungkin nilai-nilai, salah satu di antaranya kesetiaan itu hilang di dalam diri kita. Kalau ini terjadi, maka kita harusnya gelisah seperti anak gadis yang kehilangan mata dirham. Kenapa dia begitu gelisah? Bukan karena mata dirhamnya itu bernilai, tetapi ini menyangkut masa depannya. Kenapa? Karena tunangannya akan kembali dari perantauan untuk menikah. Cuma dengan catatan, dia akan melihat mata dirham apakah itu tetap utuh di lehernya. Karena mata dirham itu menunjukkan bagaimana dia merawat
pemberian dari sang calon mempelai laki-laki itu dia rawat dengan setia. Kalau dia kehilangan, berarti dia bukan tipikal calon istri yang setia. Itu sebabnya kalau saudara kaitkan dengan ucapan Yesus dalam Matius pasal yang ke-7, dia berkata, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepadamu. Apa kalimat yang diucapkan oleh Yesus? Aku akan berterus terang kepadaku, enyahlah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Jangan itu sampai terjadi di dalam diri kita. Karena faktor ketidaksetiaan, kita ada di ladang Tuhan, melayani Tuhan, tapi endingnya kita sebagai orang yang tidak dikenal oleh Yesus dan disebut sebagai pembuat kejahatan. Kita menjadi orang yang terusir. Jangan ini sampai terjadi di dalam diri kita. Itu sebabnya coba kita lihat sekarang lanjutan kepada catatan. Saya membuat di sana, saudara, sudah problem kesetiaan yang dihadapi Paulus. Terus mau tidak mau, saudara, Allah harus mencari gerejanya yang benar-benar kesetiaannya teruji. Dengan cara apa? Dengan pemisahan. Jadi jangan senang-senang, saudara. Ini baru juga saya sampaikan ketika KSP di Sekolah Alkitab baru-baru ini. Sangat mencengangkan, pesertanya lumayan. Hampir mencapai 800 orang. Untuk di Jawa luar biasa itu. Kalau kemudian minggu berikutnya kami adakan, kami diminta semua, baik pembicaranya dan semuanya, ke Manado, saudara, diadakan di Langowan. Pesertanya 1.600 orang. 2 kali lipat dari di Sekolah Alkitab Batu. Jadi kita melihat, saudara, Allah sekarang setelah kematiannya dan orang-orang yang terhimpun di dalamnya menjadi bagian gereja Tuhan, akan diuji. Salah satu yang akan diuji adalah faktor kesetiaan. Banyak hal yang akan menjadi kriteria bagaimana kita menjadi gereja sempurna, tetapi salah satu di antaranya kesetiaan. Dan itu diekspresikan melalui anak gadis yang menerima dirham dari tunangannya, tetapi ternyata dia tidak setia menjaganya, sehingga satu saja hilang. Itu sebuah ancaman buat kita sekalian. Perhatikan teguran Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 19. Apa yang dia katakan? Kita baca bersama. 2, 3. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang... Perhatikan ayat ini, saya tulis begini. Kata perpecahan di sini, saudara, kan kalau perpecahan istilahnya atau konotasinya negatif, kan? Lebih tepat ini dipakai kata pemisahan. Yang saya sedihkan, saudara, ada gereja, tapi bukan gereja GPDI, mudah-mudahan tidak ya. Gereja tetangga sebelah, nggak usah disebutlah alirannya apa. Sebab ini dia bicara di depan saya, saudara. Dia katakan perpecahan itu bagus. Dia ambil ayat ini. Jadi memang gereja harus berpecah. Kalau perlu, lakukan saja perpecahan. Sampai ada orang yang memperhalus istilah perpecahan itu dengan pemekaran. Padahal maksudnya perpecahan juga, saudara. Yang menjadikan kan anggota jemaat bisa ke badan tertentu, gak usah sebutlah badannya apa di GPDI itu. Dia adukan gembalanya, ayo bikin perpecahan, difasilitasi. Perpecahan yang dimaksud di sini bukan perpecahan dalam artian
Gereja itu jadi pecah oleh karena kasus tertentu, oleh karena ulah seseorang, bahkan sampai diciptakan. Seperti yang saya katakan tadi dari gereja sebelah. Harus ada perpecahan, itu bagus sekali katanya. Lalu dia buktikan ini. Saudara, yang namanya perpecahan itu pasti ada unsur tertentu. Tetapi lihat, tujuan Allah mengadakan perpecahan supaya apa katanya? Nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apa yang dimaksud tahan uji? Coba kita lihat catatan berikutnya. Pemisahan Yesus adakan karena Yesus ingin melihat mana jemaat yang tahan uji atau berkualitas. Jemaat yang tidak tahan uji adalah jemaat yang tidak berkualitas. Kalau benda ini laser pointer saya, kalau saya lihat sih capnya made in China. China, ya. Katakanlah saya karena emosi saya banting ini, walaupun saya nggak akan lakukan itu. Tahu-tahu ini benda berantakan saudara, tapi karena saya masih butuhkan, saya ambil lagi, saya kembalikan, digunakan, masih tetap bernyala. Berarti kan barang berkualitas. Nah, Yesus izinkan, sebab coba kembali ke kalimat tadi, ayat tadi. Dia katakan sebab di antara kamu di sini saudara adalah himpunan gereja lokal, yaitu jemaat yang saudara dan saya gembalakan. Yesus, firman Allah berkata, harus ini sebuah keharusan yang tidak bisa tidak. Nanti dalam penggembalaan saudara merujuk kepada rencana Allah untuk menggenapi rencana Allah dalam kejadian yang belum terrealisasi itu akan digenapi, sehingga setiap gereja lokal akan alami pemisahan. Karena Allah mencari jemaat yang klik, sekali lagi, jemaat yang benar-benar tahan uji atau berkualitas, dan mana yang tidak tahan uji atau yang tidak berkualitas. Dan salah satu kriteria kualitas gereja sempurna adalah kesetiaan. Sebab itu perumpamaan Yesus dalam Matius yang pasal 25. Ada 3 perumpamaan yang Yesus berikan, dan semua membahas tentang pemisahan. Ini menarik sekali saudara. Ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang sudah tahu karena beberapa kali saya sampaikan ini, sudah hafal mereka. Coba kalau saudara ada Alkitab di tangan, kita lihat saudara, memang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yang berbeda, tetapi sebenarnya ketiga perumpamaan tersebut merujuk kepada pemisahan. Coba ada Alkitab di tangan saudara, oke? Kita lihat perumpamaan yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab memberi judul apa? Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sebenarnya ini berbicara tentang pemisahan. 10 gadis yang berstatus sebagai gadis-gadis yang ditugaskan untuk menyongsong mempelai pria. Mereka dalam satu komunitas. Ayo pergi, songsong itu mempelai laki-laki. Mereka berangkat dengan ke-10 gadis tersebut. Tetapi selama penantian mempelai itu datang, ini gambaran gereja kan? Baik dilihat secara gereja lokal maupun secara universal. Semua kan kita sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki, bukan? Kita juga sudah diajar
oleh gembala jemaat. Kita harus persiapkan diri supaya kita benar-benar dalam penantian itu kita diterima sebagai mempelai wanita yang akan menikah dengannya. Berangkat mereka sama-sama, tidur sama-sama, saudara. Kita kalau lihat sejarah gereja, gereja pernah alami tidur ya, 1 milenium lebih. Kalau menurut ketua umum 1200 tahun tidak ada penginjilan. Gereja hidup dalam kenyamanan karena tidak ada aniaya lagi. Sampai kemudian di abad yang ke-6 muncullah agama bintang bulan kan, dan sebagainya. Mulailah terjadi perang salib terus, tapi kemudian muncullah mulai dari John Wycliffe ya, seorang mahasiswa cerdas. Dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris, sehingga orang tahu kemerosotan gereja yang dikendalikan oleh salah satu denominasi yang di dunia ini sekarang pun mengaku mereka yang terbesar, karena mereka menganggap bahwa umat mereka lebih dari 1 miliar di seluruh dunia ini. Begitu. Mereka terbuka, wah keliru banget ini katanya. Sehingga mereka, saudara, membaca Alkitab, lalu muncullah Martin Luther, bukan? Tokoh reformasi dengan dalil 3 hal: sola scriptura, sola gratia, dan sola fide. Hanya oleh firman Allah, oleh anugerah, dan oleh iman. Bahkan dia membuat 99 dalil tentang hal-hal yang harus dirubah dalam gereja. Sampai kemudian tahun 1901, bagaimana Roh Kudus dicurahkan sehingga penginjilan disampaikan lagi, bukan hanya sekedar memberitakan Alkitab, tetapi benar-benar diurapi oleh Tuhan. Maka gereja terus bergerak, saudara, dan pemisahan ini terus terjadi karena Tuhan ingin mendapatkan gerejanya yang benar-benar berkualitas. Saudara, kalau dari mimbar saya melayani jemaat, saya tidak bisa, saudara, justifikasi jemaat. Oh, si Anu masuk gereja yang tak berkualitas, sini tak berkualitas. Itu urusan Tuhan. Jadi tentang kualitas kekristenan itu hanya diri pribadi kita dengan Tuhan yang bisa melihat. Tetapi itu terekspresi lewat buah-buah yang hilang itu dan mulai dikembalikan, bukan? Yang hilang karena Adam berdosa itu mulai dipulihkan di dalam Yesus oleh firman dan Roh Kudus. Dan itu harus terjadi dalam diri kita. Coba kita lihat. Ini pemisahan yang pertama. Yang kedua, pemisahan hamba yang baik dan jahat. Hamba yang baik dan jahat ini sekali lagi menjelaskan juga tentang pemisahan dalam gereja. Atau saya tadi lupa menjelaskan ini, bahwa ini berbicara pemisahan dalam gereja. Saya katakan di seminar baru-baru ini, mana di antara kita atau agama apa di dalam dunia ini yang sedang menyongsong mempelai laki-laki? Konsep Muslim, Buddha, Hindu, dan agama-agama suku dan lainnya nggak ada itu. Hanya gereja. Jadi 10 gadis yang menyongsong wanita ini, menyongsong mempelai pria ini, tidak lain adalah berbicara jemaat. Jadi mau tidak mau, di dalam jemaat yang kita gembalakan harus ada pemisahan. Merujuk kepada 1 Korintus 11 ayat 19 tadi. Harus, tidak bisa tidak. Sekarang berbicara tentang 5 gadis bijak ini tidak lain berbicara pemisahan dilihat dari sisi pengiringan. Sebab
ketika mereka disuruh, mereka harus menyongsong, dan mereka harus menyongsong mempelai laki-laki dengan kriteria seperti yang diinginkan oleh yang memerintahkan untuk menyongsong. Pelitanya tetap menyala, lalu mereka tetap siap sedia dan sebagainya. Saudara, betapa pentingnya kesetiaan kita. Saya bilang kita, dan ini perlu disampaikan kepada jemaat, di mana kita mengiring dia persis sama seperti yang difirmankan Allah. Lihat sekarang, iblis begitu jahat. Dia menyerang dari dalam melalui kelompok-kelompok tertentu yang mulai mengurangi nilai-nilai keutuhan dari kebenaran firman Allah yang sepenuhnya kita harus lakukan. Sehingga ada paham ini, yang paling nyaman, yang penting sudah jadi Kristen sekali selamat tetap selamat. Mau jatuh dalam dosa ke, mau nggak setia, yang penting sudah dalam Kristus aman katanya. Cilaka nggak saudara kalau kita mengajarkan begini? Mereka di ujung jalan akan kecewa, kok saya jadi begini? Yang bertanggung jawab kita yang mengkhotbahkan tidak utuh. Ada gereja yang setiap minggu hanya menceritakan berkat dan mujizat. Oh, jemaatnya disebut sebagai mega church, tetapi dia tidak pernah membangun jemaat untuk melengkapi diri. Saudara, kata Kristen yang dimulai di mana itu? Kata Kisah Rasul, Kenkrea, Antioquia atau Kenkrea? Antioquia, ya. Kata Kristen itu berasal dari kata Kristianos. Tahu nggak arti Kristianos? Kristianos adalah orang yang mengikuti jejak yang ditinggalkan. Yesus adalah figur yang setia, yang lengkap semua kriteria yang harus dimiliki dan dikerjakan oleh gereja. Semuanya ada pada Yesus dan diperlihatkan oleh Yesus sejak dia hidup di muka bumi ini. Langkah kehidupannya saya gambarkan seperti orang berjalan di pantai lalu meninggalkan jejak. Dan kita orang Kristen mengikutinya dari belakang. Di mana kita harus mengikuti jejak yang Yesus tinggalkan itu secara presisi, secara tepat. Kalau kita uji coba, misalnya saya jalan di depan, 10 orang mengikut di belakang, orang ke-10 saya periksa, kaki saya jadi Bigfoot, saudara. Sebab banyak meleset, melenceng-melenceng. Itu bukan kekristenan yang sesungguhnya. Kita harus ikuti langkahnya secara presisi. Dan saya bertanya kepada saudara, langkah itu apa? Yesus tinggalkan buat kita warisan teladan firman Allah. Tanggung jawab kita sebagai gembala jemaat, kita harus ajarkan firman Allah yang gak bergeser sedikit pun dari kebenaran. Oh, tanggung jawab lo kalau kita mengajar ya. Kalau lo ngajarnya melenceng-melenceng, salah-salah, jemaat ikuti yang salah. Wow, itu sebenarnya kalau ada seminar atau apa ya, penataran Alkitab diselenggarakan oleh pimpinan-pimpinan gereja, aduh sayang kalau dilalaikan itu penting sekali. Karena kita sebagai orang yang berdiri di mimbar, ukuran itu diukurkan kepada kita. Jemaat mau kemana itu tanggung jawab kita. Itu sangat mengerikan, saudara. Itu sebabnya Paulus katakan, jangan sampai aku yang mengajar lalu aku yang terbuang, karena dia sendiri yang keliru, saudara.
Dan inilah di akhir zaman di mana kita juga banyak yang kehilangan kesetiaan akan nilai-nilai kebenaran firman Allah. Sedangkan perumpamaan yang kedua, yaitu pemisahan hamba yang baik dan jahat, ini membahas pemisahan juga dalam jemaat. Perhatikan, Yesus mengumpamakan saudara kita ada di sebuah rumah yang besar dengan sekian banyak hamba di dalamnya. Jadi yang disebut hamba di sini bukan hamba Tuhan dalam pengertian ansih, pendeta atau hamba Tuhan full time. Sebab seluruh jemaat di mata Tuhan itu adalah hamba. Jadi yang saudara hadapi tiap minggu di gereja, mereka adalah hamba-hamba yang ada di rumah Tuhan yang besar. Dan Tuhan itu bukan kita, tapi yang memiliki gereja siapa? Kristus. Dialah Tuhan dari gereja lokal. Petrus katakan, kita cuma gembala apa katanya? Kalau dia gembala agung, kita cuma gembala, bukan gembala bayaran. Kita orang yang direkrut untuk dipercayakan, saudara. Di mana kita harus mengajarkan kepada jemaat kita juga untuk terlibat dalam pelayanan, dalam pertemuan KSP. Di bulan yang lalu, saya katakan begini. Dulu di era perjanjian lama, perhatikan, dari 12 suku Israel, satu suku yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Suku apa itu? Pasti Lewi. Sampai berdiri di pintu gerbang menyambut tamu orang datang ke bait Allah, itu harus dari suku Lewi. Suku lain nggak boleh. 11 suku lainnya disebut awam, mereka nggak boleh terlibat. Tetapi kita melihat bagaimana 12 suku ini akhirnya menolak Yesus, sehingga 10 suku ditawan oleh Asyur. Dan sejarah ataupun Alkitab tidak pernah menjelaskan kepada kita bahwa 10 suku ini pernah kembali ke tanah Israel, tanah perjanjian. Nah, setelah ditawan mereka hilang dan berdiaspora, sekarang nggak tahu jadi suku atau bangsa apa. Sehingga ada orang menafsir-nafsir, saudara, semua yang benderanya ada cross, termasuk Inggris, St. George Cross. Mereka katakan itu dari suku-suku, 10 suku itu. Ya terserahlah, itu cuma tafsiran. Yang pasti mereka menurut Alkitab dan menurut sejarah nggak pernah kembali lagi. Hanya 2 suku, suku Yehuda dan suku sedikit dari Benyamin yang tersisa demi lahirnya Sang Juru Selamat. Itu sebabnya walaupun mereka pernah ditawan di Babel, Tuhan izinkan kembalikan atas inisiatif siapa? Siapa yang suruh mereka untuk kembali ke tanah Israel? Kores, ya. Sampai sekarang dibilang Trump itu juga Koresnya di akhir zaman, karena dia yang izinkan katanya Yerusalem jadi ibu kota. Sudah segala macam, saudara. Saya lanjutkan. Jadi saudara, dalam ilhaman Roh Kudus, Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamulah apa? Bangsa yang terpilih. Karena Israel menolak Yesus, saudara, kita lihat dalam Roma pasal 11, bukan? Maka saudara, kemurahan Allah, keselamatan yang seharusnya dunia ini terima melalui rencana Allah, melalui bangsa Israel, dipindahkan kepada orang-orang non-Israel, yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya walaupun hidung kita mancungnya ke kiri ke kanan atau melebar, kita adalah Yahudi secara rohani, bangsa terpilih. Haleluya. Bangga. Bukan hanya sebagai bangsa. Kalimat berikutnya apa katanya? Imamat yang rajani, imam-imam
yang melayani di rumah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebagai gembala jemaat kita bertanggung jawab mendorong jemaat kita tidak terkecuali untuk terlibat dalam pelayanan. Karena pelayanan mereka akan menentukan pada waktu pemisahan itu terjadi. Sekecil apapun bentuk pelayanan, setiap anggota jemaat harus berkontribusi dalam pelayanan. Saya tekankan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya katakan kepada mereka, jangan jadi penonton di dalam gereja. Sebab kalau kita jadi penonton di gereja, pasti kita jadi orang-orang yang kritis, tukang kritik. Datang ke gereja hanya nonton siapa sih yang worship leader, siapa sih singersnya, siapa pemain musiknya, penyambut tamunya kayak begini, gitu. Tapi minggu depan datang lagi melihat sekarang yang khotbah siapa. Aduh, kalau khotbah itu mas saya sudah tahu katanya. Tapi kalau mereka terlibat dalam pelayanan, mereka akan menjadi orang-orang yang punya peluang besar. Ketika pemisahan itu terjadi, mereka akan masuk dalam bagian dari gereja sempurna. Nah, sedangkan perumpamaan yang ketiga, sekali lagi tadi, hamba-hamba yang ada di rumah besar, yaitu di gereja lokal. Sekarang kita lihat perumpamaan yang ketiga, yaitu tentang domba dan kambing. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, pemisahan ini terjadi atau terjadi di dalam dunia ini. Coba kita lihat, sebab ketika itu datanglah seorang penanya saudara. Kebetulan dia dari Sulawesi Utara. Dia katakan, bro, yang saya tahu ketiga perumpamaan ini semua tentang anak Tuhan. Saya katakan tidak, bro. Sama sekali tidak. Yang dua tentang anak Tuhan, yaitu perumpamaan tentang 10 gadis dan hamba. Itu sebabnya status mereka semua 10 gadis disuruh menyongsong bersama-sama. 3 gambaran hamba, sebenarnya lebih ya, cuma kategori talenta yang diberikan itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, bukan? Mungkin hambanya sih banyak, cuma kategori pemberiannya seperti itu. Semuanya statusnya hamba dan mereka ada di rumah yang besar. Tapi yang ketiga ini ada domba, ada kambing. Yang jelas-jelas karakteristik berbeda, saudara. Ini tidak lain adalah pemisahan di dunia ini. Domba menggambarkan pada umumnya siapa? Orang-orang percaya yang menerima tebusan darah domba Allah, yaitu darah Yesus. Sehingga orang itu mengalami pembaharuan hidup di dalam hidupnya. Kenapa? Karena ketika kita terima tebusan darah Yesus, kita menerima DNA Kristus, di mana kita akan menjadi serupa dengan si pemilik DNA itu. Kita menerima DNA secara jasmani dari orang tua kita, sehingga sedikit banyak karakteristik orang tua itu mengalir dan ada di dalam diri kita. Dan ketika kita terima DNA Kristus, maka saudara, karakteristik Kristus yang sudah hilang di dalam diri kita, Tuhan ingin kembalikan secara utuh, sehingga kondisi kita seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Coba kita lanjutkan, ya. Oke. Udah ini. Nah, coba perhatikan, jangan dulu. Oke. Saudara lihat,
kita ada di dunia yang menurut pandangan jasmani bermacam-macam bangsa. Kalau tidak salah sekarang hampir mencapai 200 bangsa atau negara di dunia ini. Karena ada yang pecah dan sebagainya, sehingga 200, dan itu diakui oleh PBB. Cuma yang masuk kepada jadi anggota PBB kan nggak semua begitu. Dilihat dari warna kulit, konon katanya ada 5 jenis warna kulit. Ada kulit hitam, kulit putih, ras kuning, saudara. Ada apa lagi? Sawo matang. Asal nggak sawo busuk, saudara. Ada yang kulit merah kan, orang India. Saya nggak tahu kok disebut kulit merah. Dan masa lagi, apalagi dilihat status sosial, status ekonomi, status pendidikan, macam-macam di dunia. Tapi lihat ke sini, ketika Yesus datang, maka dia membuat pemisahan. Jadi pemisahan ini sudah terjadi ketika Yesus datang, khususnya kematiannya di kayu salib. Oleh kematiannya, maka manusia terbagi menjadi 2 bagian. Apapun suku orang tersebut, apapun status sosial ekonomi mereka, apapun warna kulit mereka. Yang pertama, kawanan domba, karena dia terima tebusan dari domba Allah. Mungkin saja latar belakangnya bukan lagi kambing, serigala mungkin, saudara. Singa beruang, begitu amburadulnya keadaannya. Tetapi oleh darah anak domba Allah, dia diubahkan menjadi ciptaan baru. Karakter domba itu terlihat dalam dirinya. Dan itu terlihat dalam diri orang-orang percaya, jemaat yang kita gembalakan, bukan? Sedangkan yang menolak, itulah kawanan kami. Kalau kita melihat 2 pemisahan ini, saudara, kalau keduanya mati sebelum rencana Allah mendapatkan gereja yang sempurna itu terjadi, dan orang itu dipanggil Tuhan, apa kata firman Tuhan dalam perumpamaan ini? Selidiki perumpamaan ini. Perumpamaan yang ketiga, ayat 30 sampai 42 atau 47 ya. Kalau sampai akhir hidupnya orang tersebut tidak mau percaya kepada Yesus, bukan Yosminandari yang bilang, tetapi Yesus dalam perumpamaan ini di pasal yang ke-25 seharusnya, bukan pasal 24, ayat 41 dan ayat 46, orang tersebut akan masuk ke dalam api kekal. Ayat lain katakan siksa kekal yang tidak lain adalah neraka. Kehadiran Yesus mengadakan pemisahan. Kalau selama orang itu hidup, dia terima Yesus, lalu sebelum Yesus datang kembali, bukan ini mestinya gambarnya, masih ada yang satu lagi. Ada nggak? Ini sudah pemisahan dalam gereja. Ada nggak sebelumnya? Ini sudah keseluruhan pasal 25 kalau ini. Saya kurang teliti rupanya waktu kopi ini. Oke. Kalau, jalan dulu di gambarin. Coba cabut lagi yang 2 ini. Oke, cukup. Harusnya ada tanda panah di sini, saudara. Kalau orang ini sebelum Yesus datang, dipanggil Tuhan, dalam posisi sudah percaya kepada Yesus. Orang ini, menurut ayat-ayat yang mungkin saudara bisa lihat di Alkitab, orang ini masuk ke dalam kerajaan. Yang dimaksud kerajaan itu sudah barang tentu, tidak lain berbicara tentang sorga. Nah, sekarang perhatikan saudara, kalau kita sudah jadi kawanan domba, amin, Bapak Ibu, kawanan domba. Puji Tuhan. Jangan kita terus santai, ya yang penting kita sudah selamat. Itu pelajaran sangat-sangat menyesatkan.
Sebab kita hidup di akhir zaman yang memungkinkan, saudara, pemisahan itu terjadi di era di mana kita hidup. Sekali lagi, kalau saya melihat ke kronologis peristiwa kedatangan Yesus kedua kali, kita sudah di penggenapan meterai yang kelima. Walaupun kita belum sampai puncaknya. Di depan kita tinggal menunggu satu meterai, yaitu meterai ke-6 tentang bencana yang akan terjadi secara atau dalam skala global. Sebab semua meterai-meterai ini ketika dibuka itu terjadi secara global, mendunia. Jadi kalau kita lihat bencana yang intensitasnya semakin hebat sekarang, saudara, jangan saudara berkata, oh ini sudah penggenapan meterai yang ke-6. Belum. Kita masih sampai nanti ke puncak dulu dari meterai yang kelima, yaitu penganiayaan. Barulah akan terjadi bencana yang bersifat atau skalanya global. Jadi kalau ada bencana, bukan hanya Indonesia yang bencana, negara-negara lain pun akan alami hal yang sama. Dan tanda-tanda itu sudah semakin dekat ke situ. Sesudah meterai yang ke-6, barulah akan terjadi pemisahan. Saya nggak sempat untuk menjelaskan kepada saudara bagaimana Wahyu pasal yang ke-7 terdiri dari 2 perikop tentang gereja yang sempurna dan yang tidak sempurna. Nah, ketika itu kawanan domba pun akan mengalami pemisahan. Coba lihat. Gereja yang sempurna, stop dulu sampai di sini. Gereja yang sempurna digambarkan dengan, kelihatan nggak yang di belakang? Nggak bawa keker ya, saudara. 5 gadis bijak dan hamba yang baik. Jadi kualitas pengiringan kita dan pelayanan kita dinilai oleh Tuhan. Dan pelayanan seperti apa? Pelayanan yang saya sampaikan ini di reuni angkatan 11 sampai 19 yang motivasinya benar-benar berkenan kepada Tuhan. Motivasi dalam pelayanan, bukan karena mencari keuntungan, bukan mencari muka, mencari pujian manusia, tapi sepenuhnya kita lakukan dengan kasih sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Jemaat seperti itulah yang dicari oleh Tuhan. Tetapi saudara, ada kawanan domba, mereka bagian jemaat tapi tidak berkualitas, menyongsong, menanti, percaya Yesus itu akan datang, tapi mereka tidak memperlengkapi diri. Ada di rumah Tuhan kita bos yang sangat baik, memberi talenta, tetapi talenta itu dikubur. Di KSP saya katakan, kalau 3 kategori pemberian talenta itu, saya kategorikan yang pertama, yang dapat 5 talenta itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau dilihat saudara secara fisik dari keadaan, aduh, kerjanya bukan main. Jemaat lagi tidur pun gembala itu berdoa, apalagi sudah di WA. Om, saya sakit, tolong doakan. Dia lagi tidur, kita berdoa. Kita tetap bekerja, mengerjakan talenta kita. Entah motivasinya terpaksa ataupun apa, saudara, itu tentu dalam penilaian. Yang kedua, mungkin ini para aktivis, diakenkah dia, penatuakah, atau orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, sehingga mereka juga hadir dalam berdoa karena tidak boleh melayani kalau tidak berdoa. Tetapi justru yang banyak hilang yang 1 talenta. Penyebab hilangnya bisa saja karena gembala nggak memberi informasi bahwa kewajiban sekecil apapun pelayanan itu jangan diabaikan. Dan saya senang Yesus pakai kriteria yang paling sederhana berbicara tentang pelayanan. Matius 10 ayat 42. Kalau kamu memberi segelas air sejuk saja pun, karena dia adalah muridku, kamu gak akan kehilangan pahala.
Jadi Yesus menilai pelayanan kita sampai yang kecil, saudara. Asal itu dilakukan dengan hati yang mengasihi Yesus. Jadi nggak ada jemaat yang berkata, "Om, saya nggak bisa melayani." Seorang janda memberi segelas air sejuk. Kalau memberinya air gelas sejuk dalam kemasan itu mahal karena kemasannya. Kalau dia godok sendiri di rumah, saudara, berapa sih nilainya? Walaupun cuma itu yang bisa kita layani, karena kita melayani dengan motivasi Yesus yang memerintahkan. Orang itu tidak menutup kemungkinan kemuliaannya lebih tinggi dari orang yang kelihatannya wow di muka bumi. Jadi betapa pentingnya, saudara, hal ini. Nah, ini berdampak ketika tanda-tanda kedatangan Yesus mulai dinyatakan. Dia menjadi gereja sempurna, merekalah yang berhak menikah dengan Kristus. Itu sebabnya ada pernikahan. Dan saudara pikir jangan ini pernikahan sebagai perumpamaan doang. Sama sekali tidak. Walaupun yang menikah bukan orang pribadi, sebab yang namanya gereja sempurna itu digambarkan seperti satu sosok wanita, tapi terdiri dari begitu banyak sel, saudara. Di mana sel-sel itu terdiri dari pribadi orang-orang yang percaya. Kalau kita nggak masuk bagian sel dari tubuh mempelai Kristus, berarti kita ada di luar, di kelompok sini. Dan yang masuk dalam bagian sel-sel tubuh gereja sempurna adalah mereka yang memenuhi kriteria sesuai dengan yang Allah inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara ilmu biologi kan kita tahu bahwa tubuh kita ini terdiri bukan saja juta, tetapi miliar-miliar sel. Lihat jari saya, bentuknya kayak begini. Jari ini terdiri dari sekian juta sel yang kemudian bergabung membentuk yang disebut jaringan. Mungkin banyak orang yang lebih tahu dari saya hanya tahu dari membaca, dari pelajaran yang kita terima mulai SMP, SMA kan, terima kita. Lalu jaringan itu ketemu jaringan-jaringan yang lain, maka terciptalah bagian tubuh yang namanya jempolnya Yosminada seperti ini, yang di dalamnya terdiri dari jutaan sel. Saya tidak akan masuk dalam bagian tubuh gereja sempurna kalau saya sebagai orang pribadi bukan menjadi sel yang berkenan di mata Tuhan. Secara orang pribadi ini akan terjadi. Dan karena dia ada di luar, maka dia tidak bisa masuk di dalam pesta nikah. Mereka mengetok pintu dan berkata, "Bukakan aku pintu." Lalu terdengar suara dari dalam, "Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Kamu akan menikmati tangisan dan kertak gigi." Itu bukan neraka, saudara, tapi masa apa? Nanti kita lihat panah berikutnya ya. Atas dulu, dia tidak akan menghadapi Antikris. Sebab di awal pemerintahan Antikris, yaitu awal 3,5 tahun, bukan 7 tahun bro. Dia akan disingkirkan ke padang gurun. Tetapi mengerikan bagi orang percaya yang ada di luar. Mereka akan masuk pemerintahan Antikris. Dia punya peluang untuk diselamatkan, tetapi syaratnya dia harus mengimani firman Allah, mengimani Yesus melalui pengakuannya
dengan merelakan dirinya dianiaya sampai mati. Jadi yang selamat melewati jalan ini, semuanya nggak ada yang nggak mati. Termasuk orang Yahudi yang akan dilawat oleh Allah secara khusus karena mereka diberi kesempatan. Mereka selamat setelah mendapat penginjilan Musa dan Elia, tetapi mereka juga harus lewati kematian, aniaya. Berikut, gereja yang sempurna, dia tidak akan alami kematian. Karena pada waktu Yesus datang kedua kali, mereka akan dirubah dalam sekejap. Bahasa asli dipakai kata atmos, rentang waktu yang paling pendek. Kita tahu bahwa ada waktu yang terpendek, detik kan, second. Tetapi ini dia lebih pendek dari detik. Waktu Yesus datang, serta merta kita memiliki tubuh yang baru yang sekualitas dengan Yesus. Haleluya. Dan yang di sini dia harus alami kematian, kemudian dibangkitkan. Itu sebabnya saya berkata, yang masuk sini kalau selamat, tidak ada yang tidak lewati kematian dengan cara dianiaya. Kalau di sini kuat, di sini udah gak ada masalah lagi ya. Kita punya kesempatan yang sangat istimewa masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara lihat, jelaskan kepada jemaat, kalau ada jalan yang, kenapa kita harus lewat jalan ini? Tetapi sekali lagi masalahnya, tidak seperti atau semudah kita membalik tangan. Jadi kalau saudara baca Matius pasal 25, 3 perumpamaan itu ini. Perumpamaan pemisahan domba dan kambing. Di sini domba dipisahkan, dilihat dari pemisahan 10 gadis dan hamba yang baik. Jadi dari 2 kriteria yang kita bisa lihat, tetapi sebenarnya ada banyak item yang kita bisa bahas di sini. Ada beberapa bagian lagi yang saya dengan cepat akan tunjukkan kepada saudara. Baik, saya beri catatan kepada saudara, 5 gadis bijak ini profil gereja sempurna yang setia, yang menerapkan nilai-nilai firman Allah. Sampai saya katakan di kelas, jangan sepelekan ajaran baptisan air. Coba kita tengok sedikit aja ini ya. Wahyu 14 ayat 1 dulu. Wahyu pasal 14. Oh tadi yang tadi ini ya, Lukas. Oke. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba. Siapa anak domba? Yesus. Berdiri di Bukit Zion. Bukit Zion ini tidak lain adalah gereja secara umum, menyeluruh. Dan bersama-sama dengan dia berapa? 140.000 orang. 140.000 orang. Itu identik dengan Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. 140.000 orang. Ada banyak orang menafsir, kalau saksi Yehova jelas dikatakan 140.000 orang inilah yang masuk surga katanya. Tapi ada yang berkata bahwa ini adalah orang-orang yang berkebangsaan asli Yahudi yang akan lakukan kegerakan besar di akhir zaman untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Saya sudah singgung tadi kepada saudara. Kita tanya sekarang, yang namanya orang Yahudi yang mana sih? Berapa kali saya bawa rombongan ke Israel, saya tanya secara pribadi orang itu, sebab banyak di antara mereka yang sudah lahir baru. Saya tanya kepada mereka, kamu ini kalau dilihat dari suku ini, kamu ini kira-kira suku apa? Karena dia sudah lahir baru, dia berkata, saya suku Tuhan Yesus katanya. Karena dia nggak tahu nenek moyangnya berasal dari suku apa, saudara. Jadi kalau ditanya soal kebangsaan, orang Yahudi saja nggak tahu mereka dari suku apa.
Sebab banyak di antara mereka yang gak kembali seperti yang saya katakan tadi. Jadi dilihat dari sisi sejarah, dilihat dari sisi fakta. Ternyata orang Israel dari seluruh bangsa Israel, baik yang ada di Israel sekarang maupun yang masih berdiaspora di berbagai negara, tidak sampai 3% yang terima Yesus. Dan itu pun belum semuanya lahir baru. Bukan Kristen yang lahir baru. Dilihat dari fakta kini, dilihat dari fakta firman Allah, yang namanya bangsa pilihan itu di mata Yesus bukan Israel secara jasmani, tapi saudara dan saya. Sebagai pelayan-pelayan di mata Tuhan, bukan lagi imam-imam yang melayani di bait Allah, tetapi orang percaya yang terlibat dalam pelayanan. Itu sebabnya gereja kita nggak percaya kalau bait Allah yang ketiga akan dibangun. Nggak percaya. Sebab Yesus berkata dalam Matius 23, dia katakan rumahmu akan ditinggalkan. Di awal pelayanannya Yohanes 2, dia bikin mujizat di Kana, kemudian dia pergi ke bait Allah, dia berkata rumah Bapakku jadi rumah doa. Tetapi setelah dia menjelang kematiannya di Golgota, dia berkata rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi senyap. Terus coba kita lihat 144.000 ini, walaupun saya nggak jelaskan dari detail saudara, mereka adalah sel-sel tubuh gereja sempurna, tapi mereka nggak menempati misalnya di pipi, di tangan, di kaki, di paha, di pundak. Tapi mereka adalah bagian dari organ intim dari seorang wanita. Kevin Conner menyebut sebagai rahim gereja, womb. Kalau saya berdiri dengan istri saya secara anatomi tubuh saudara, nggak ada beda antara saya dengan dia. Kepala sama, cuma rambut dia agak panjang, saya segini. Punya bahu, punya lengan kanan, lengan kiri, dan semuanya breast dari abdomen terus sampai kaki sama. Cuma membedakan gender, saya pria, dia wanita. Beda. Nah, 144.000 inilah yang menempati bagian spesifik dari gereja Tuhan. Itu sebabnya kalau kita pelajari ayat ini lebih jauh, ada istilah mereka menjaga diri tidak menajiskan dengan cara seorang. Itu sebenarnya berbicara tentang perawan itu dipakai kata parthenos yang artinya unmarried young women. Jadi kumpulan wanita-wanita yang memang dipilih oleh Allah secara khusus. Kita lihat di Sion bersama dengan dia 144. Di Sion keseluruhan dari gereja bersama dengan dia. Ada yang istimewa. Dan kita lihat kriteria orang-orang yang masuk di sana adalah yang saya katakan tadi, Kristianos, sampai hal yang detail, saudara. Coba lihat kalimat berikutnya. Dan di dahi mereka tertulis siapa? Namanya, nama siapa yang dimaksudnya di sini? Yesus, dan nama Bapaknya. Saya tanya kepada saudara, kapan kita terima esrar nama keluarga Allah dalam diri kita secara pribadi? Pasti saudara sudah tahu, saat baptisan, bukan? Sekarang saya mau tanya, ketika kita membaptiskan orang, adakah kita membaptis mereka secara selektif? Kadang-kadang datang kepada kita, om saya mau menikah. Dengan siapa? Itu dari gereja lain. Oke. Asal dia mau dibaptis. Jadi dibaptis bukan karena percaya Yesus lahir baru, dibaptis, tapi karena mau kawin. Kadang-kadang saya dengan istri,
Ada istri saya, jadi dia saksi hidup, saya nggak ngibul. Kita bakal kehilangan satu jemaat lagi. Kenapa? Dia minta kawin, pacarnya masih Katolik, tapi dia mau kok dibaptis Om. Saya tidak akan baptis karena kamu kapan sih mau menikahnya? November, saat itu kira-kira Februari. Februari kira-kira ya orang itu. Lalu dia berkata, saya berkata, coba berikan kesempatan dia, ajak dia gereja. Mudah-mudahan ketika dia dengar firman Tuhan, dia terima Yesus. Dia nggak mau, tapi kalau belum dibaptis mau, ya sudah. Mulai saat itu saya nggak pernah nongol lagi ke gereja. Konon dibaptis oleh seorang hamba Tuhan yang lain, itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi jangan main-main dengan baptisan saudara. Ketika kita lakukan baptisan sesuai dengan ketentuan firman Allah, kita seperti menginjak tapak kaki Yesus secara presisi. Bayangkan saudara, dari hal yang detail, Tuhan melihat begitu rupa. Terus ayat yang kedua kira-kira gimana bunyinya? Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru geruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Dan ayat 3, mereka nyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada siapa? 144.000. Ketika meterai ke-6 sudah digenapi, pemisahan terjadi, gereja dimeteraikan, lalu penggenapan meterai ke-7 yaitu pernikahan gereja. Saya berbicara dengan pria wanita dewasa semua. Ketika seorang pria dan wanita, ada beberapa yang bertanya kepada saya setelah KSP, sesudah sesi saya berakhir. Sayang sih, ada tanya jawab, cuma nggak sampai menjelaskan ke situ ya. Ada pertanyaan menyinggung ke situ, tapi Jaizin saudara tidak menjelaskan seperti itu. Dia bertanya, jadi ini bagaimana? Lalu saya jelaskan, pria wanita ketika masuk dalam pernikahan, saudara, kebahagiaan itu istilahnya dari ubun kepala sampai telapak kaki, menikmati indahnya pernikahan itu. Hubungan intim antara seorang pria dan wanita. Tetapi dari seluruh organ tubuh yang turut bersukacita, ada yang tidak bisa dinikmati oleh tangan, tapi hanya dinikmati oleh organ intim kita. Itu sebabnya hanya 144.000 orang yang bisa menyanyikan, yang lain tidak bisa menyanyikan. Itu sebabnya saudara, ketika gereja sudah sampai kepada pernikahan lalu dibuahi, Wahyu pasal 12, kondisi gereja sempurna dalam keadaan apa saudara? Mengandung. Dan ketika anak itu dilahirkan, anak itu tidak lahir seorang anak, walaupun secara harafiah ditulis di situ. Sebab ibunya juga, si perempuan itu, mempelai wanita, digambarkan sebagai seorang perempuan, tetapi terdiri dari bermiliar anak-anak Tuhan yang betul-betul terpilih. Dan di rahim itu ditempati 144, sehingga ketika anak laki-laki itu dilahirkan, jumlahnya bukan 1 tetapi 144. Ini yang disebut di pasal 14 tadi, unmarried young women. Itu penggenapan dari
Yesaya, saudara, pasal yang ke-66. Yuk kita ngintip sedikit ayat ini. Ini akan digenapi. Yesaya 66, saudara lihat ayat yang ke-8. Sudah dapat semua? Oh, sudah muncul. Yuk kita baca semuanya supaya nggak ngantuk. Ada yang ngantuk? Saya lihat matanya segar supaya. 2, 3. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit siapa? Sion sudah melahirkan berapa anak? Anak-anaknya. Ini digenapi waktu pernikahan. Untuk tujuan apa? Yuk kita akhiri catatan kita sekarang. Kembali ke catatan. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kasih, kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah, harus tetap. Dengan setia ada di leher kita, di dada kita. Kita jaga kesetiaan itu. Sebab topik yang saya angkat adalah kesetiaan pada loh hatimu. Terus hal ini berkaitan dengan perumpamaan. Nah, sudah dijelaskan, langsung saja. Gambarannya gereja sudah dipertunangkan, terancam batal ketika salah satu dirham, yaitu kesetiaan itu, sampai hilang dalam diri kita. Terus kapan terjadi pemisahan? Oke, sudah sangat dekat kalau menurut saya. Melihat dari tanda zaman, tinggal satu meterai digenapi di depan kita. Tapi meterai kelima buat saya sih belum sampai puncaknya. Sebab kita harus tahu kronologis peristiwa yang sudah terjadi dan akan terjadi sebagai penggenapan firman Allah sebelum Yesus datang kedua kali. Yesus buka atau digenapi meterai 1 sampai 6 sampai ke-6, betul, dalam Wahyu pasal 1 ayat 6 ayat 1 sampai 17. Jadi kalau saudara buka kitab Wahyu pasal yang ke-6, meterai itu secara berturut-turut dibuka, meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6 berturut-turut. Tapi sesudah meterai 6 tidak langsung dibuka meterai yang ke-7, tapi didahului dengan pemisahan dalam gereja, yaitu gereja sempurna dan gereja tidak sempurna. Saudara bisa lihat di Wahyu 7 itu tadi saya katakan ada 2 perikop. Ini gambaran gereja sempurna dan ini gambaran gereja sempurna. Setelah ini digenapi pemisahan, barulah terjadi pembukaan meterai ke-7. Inilah pernikahan Kristus dan gereja. Lalu ada peniupan 7 sangkakala. Menarik adalah peniupan sangkakala keempat, Wahyu 8 ayat 12 dan 13. Yuk kita lihat Wahyu pasal 8. Kita lihat dulu gambarnya deh secara kronologis ya. Saya langsung saja gambar salib karena medianya kecil. Terus di sini awal pemerintahan Antikristus, dan di sini juga saat gereja disingkirkan, gereja sempurna. 3,5 tahun pemerintahan Antikristus, lalu Yesus akan datang kedua kali di sini. Setelah Yesus datang kedua kali, nanti ada pencurahan cawan murka, tapi saya nggak gambarkan. Nah, katakanlah meterai di sini ini sudah digenapi, saudara semua. Terus, dan saya percaya kita sekarang sedang menggenapi meterai kelima, penganiayaan. ISIS, jangan saudara pikir sekarang dia sudah dihentikan begitu rupa, jangan. Benih itu sudah ada di berbagai negara. Mereka hanya tinggal tunggu waktu. Letupannya di mana
puncak penganiayaan akan dialami oleh gereja. Lalu disusul dengan meterai ke-6, bencana sekali lagi bersifat global, seperti penganiayaan juga bersifat global. Barulah di sini pemeteraian. Jadi sudah dekat sekali, saudara. Jadi dimungkinkan di masa kita masih hidup ini bisa digenapi. Siapa tahu? Siapa tahu? Barulah pernikahan gereja. Terus peniupan sangkakala 1, 2, 3 itu sebelum pemerintahan antikris. Dan sangkakala yang keempat, itulah saat gereja disingkirkan. Ini identik dengan Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Gereja melahirkan terlebih dahulu. Lalu sangkakala 5, 6, dan 7 itulah ditiup di masa pemerintahan antikristus. Masih ada? Yesus akan datang di angkasa. Lalu cawan-cawan murka dicurahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 ada perang Harmagedon. Saudara, saya gambar ke atas ini karena selain medianya habis, sebab kecil ya, sebenarnya ini adalah secara horizontal gitu. Tapi dalam kaitan kedatangan Yesus, barulah cawan penutasan. Jadi nggak ada pengikut antikris satupun yang tidak mati. Semua dibinasakan waktu Yesus datang kedua kali. Jadi kalau di Surabaya ada pendeta mengajar dalam kerajaan 1000 tahun ada masa, ada orang-orang berdosa. Dari mana lolosnya orang berdosa? Sedangkan orang yang masuk, tidak masuk gereja sempurna aja bisa lolos ke kerajaan 1000 tahun amin dengan mengorbankan nyawanya. Bagaimana ada orang berdosa dalam kerajaan 1000 tahun? Yang masih bingung kadang-kadang kan kita, karena kita akan memerintah, lalu ditanya siapa yang diperintah. Itulah. Coba kita lanjut sekarang. Nah, inilah pemisahan, saudara. Klik. Ya, saat pemisahan terjadi, kira-kira kita yang mana? Sudah dekat, saudara. Terus pemeteraian, gereja yang sempurna dimeteraikan ini. Dan yang dimeteraikan masuk dalam penggenapan meterai ke-7, pernikahan gereja. Saudara, selama ditiupnya sangkakala 1, 2, 3 itu semua bentuknya bencana. Tetapi karena gereja sempurna sudah dimeteraikan, dia tidak akan tersentuh bencana apapun. Dia tidak akan lagi jatuh dalam dosa, dia tidak akan lagi berbuat kesalahan, dia tidak akan terkena aniaya, dia tidak akan terkena bencana, bahkan dia pun tidak akan mati karena mereka akan diubahkan. Nah, saudara, di sini maka disebut dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 6, wanita itu sedang mengandung kemudian melahirkan anak laki-laki. Wanita yang baik kalau mengandung berarti punya suami. Dari mana buah kandungan ini? Adalah hasil dari digenapinya meterai ke-7, pernikahan Kristus dan gereja. Saya Jay-Z, saudara, dia berani, dia katakan, ya mungkin ini berpisah 1 tahun saya. Coba ada orang, kami saja saudara setelah menikah, kami harus bersabar 2,5 tahun baru punya anak pertama, Roy, anak kami, saudara. Jadi soal waktu Tuhan, jangan ya, kairosnya Tuhan, jangan ya dikronoskan oleh kita gitu. Masih ada gambar lain? Penyingkiran, gereja sempurna disingkirkan. Klik 1 kali, oke. Ya, habis. Nah, sekarang kita sampai kepada malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari
dan sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam. Jadi waktu sangkakala keempat ditiup. Itu sebabnya saya tempatkan sangkakala keempat persis di garis di awal pemerintahan antikris. Itulah saat di mana gereja sempurna disingkirkan. Lihat ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar. Siapa? Seekor burung terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Ini tidak lain adalah gereja sempurna yang digambarkan dengan burung nasari yang besar. Sambil terbang dia meneriakkan, celaka, celaka, celakalah. Itulah sangkakala kelima, keenam, dan ketujuh yang akan dialami mereka yang masuk masa antikris. Sebab akan menyusul sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakala. Ya, sudah kita mulai. Masih ada. Ini sudah saya jelaskan. Lanjut saja. Ini Wahyu 12 ayat 1 sana. Nah, sekarang kita lihat saudara ini. Materai ketujuh, pernikahan, sangkakala keempat, penyingkiran gereja sempurna, mengandung lalu melahirkan anak laki dan disingkirkan. Terus pertanyaan, perumpamaan 5 gadis bijak menyongsong dan menikah dengan mempelai pria. Ini dijelaskan oleh Paulus dalam Efesus, bahwa perkawinan seorang pria dan wanita, kita, pernikahan kita, merupakan rahasia besar, kata Paulus, di mana hubungan Kristus dan jemaat. Apakah itu hanya gambaran? Seringkali kita kan gamai cuma gambaran. Sama sekali tidak, saudara. Saya jawab tentu tidak. Rasul Paulus menjelaskan bahwa perkawinan Kristus dan gereja dalam Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Adalah merupakan sebuah rahasia besar. Jadi saudara, pernikahan kita dengan istri harus betul-betul mencitrakan hubungan Kristus dengan jemaat yang dituntut kesetiaan. Terus langit dan bumi baru. Sebab itu mengapa Allah menciptakan langit dan bumi baru? Stop. Sebab seringkali kita berkata langit yang baru dan bumi baru identik dengan sorga. Siapa bilang? Betul, kemuliaannya, kesukaannya. Sebab kita tahu Eden itu adalah sorga di bumi, bukan, tapi hilang. Dan orang nggak bisa menikmati. Sebab Tuhan sudah kasih beberapa kerub dengan pedang terhunus untuk menjaga orang masuk ke situ. Sebab manusia dalam keadaan berdosa, belum waktunya. Tetapi Allah menciptakan langit dan bumi baru. Siapa yang akan turun dari sorga dan mendiami langit dan bumi yang baru? Yuk kita lihat Wahyu pasal 21, cukup ayat 1 saja. Saudara masih kuat buka mata untuk baca ayat ini? Yuk kita lihat Wahyu pasal 21. Kita lihat ayat 1. Oke? Oh, saya lihat di sini. Terima kasih, menguntungkan. Lalu aku melihat apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Stop sampai di sini. Jadi setelah berakhir kerajaan 1000 tahun, lalu kita akan terjadi perang Gog Magog, dilanjut dengan tahta putih.
Karena ada orang-orang yang protes, yang berkata, kami kok jadi pengikut Yesus, tapi kok kami harus masuk neraka, dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Ada orang yang hidup dalam hukum hati nurani, belum ada hukum-hukum tertulis, yaitu dari sejak Adam sampai Musa, bukan? Kenapa kami kok berbuat baik seingat kami? Nah, disitulah dibuka buku-buku, semua buku, saudara. Lalu semua catatan hidup mereka, track record hidup mereka, ada catatannya di situ. Demikian juga orang yang hidup di zaman Taurat. Oh, kami lakukan Taurat, kami kok di sini. Semua katanya buku, termasuk orang Kristen. Buku kehidupan dibuka. Saya sudah dibaptis, saya jadi orang Kristen, tapi namamu sudah dihapus. Sehingga orang yang masuk neraka nggak ada yang berkata Tuhan tidak adil. Secara fair Tuhan bukakan semua. Mereka akan berkata, aku ada di neraka karena kesalahanku sendiri. Semua akan sadar. Dan sesudah itu langit dan bumi, yang pertama maksudnya yang kita diami sampai nanti kerajaan 1000 tahun akan lenyap. Lalu kita tinggal di mana? Lihat ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus. Siapakah kota kudus? Namanya Yerusalem baru. Kita nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia. Kita gambarkan, saudara, kita masuk dalam kota yang dimaksud Yerusalem baru, ya gereja sempurna. Coba lihat, saudara. Dan aku melihat kota yang kudus. Kota itu bernama Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem yang di Israel, turun dari surga. Kondisi Yerusalem baru yang turun dari sorga itu sedang apa katanya kondisinya? Berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk siapa? Suaminya. Siapa suami gereja sempurna yang bernama Yerusalem, kota yang kudus itu? Kristus. Halo? Betul kan? Saudara nanti baca perikop berikutnya, kualitas kota kudus itu seperti apa. Dan saya senang Jaijin jelaskan kota 4 segi itu. Kalau saudara lihat dalam tabernakel, apa yang 4 segi yang ukurannya 10 kali 10. Lihat dong tabernakel yang ukurannya 10 kali 10 hasta apa? Kita masuk halaman, ketemu mesbah persembahan, ketemu kolam basuhan, ada mesbah, ada apa? Terus pintu masuk ke ruang Maha Kudus, ada kaki dian, ada meja roti, ada mesbah dupa. Masuk ke ruang 4 segi itu apa? Tempat Maha Kudus. Disitulah dia bertata. Nanti tempat tahtanya dikatakan dia nggak membutuhkan kemah lagi, sebab tempat dia tinggal adalah gereja yang sempurna itu. Kota 4 segi itu. Wow. Rahasianya kan mengerikan ya. Kita lanjut. Berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Siapa manusia di sini? Gereja sempurna, dan akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia, Yesus, akan menjadi Allah. Persis kota 4 segi itu. Dalam gambaran diagram kemah sembahyang, itulah tempat Maha Kudus yang ukurannya 10 kali 10, tapi di kitab Wahyu kita berapa hasta katanya berapa ya. Nah, yang saya ingin katakan kepada saudara, jadi gereja yang sempurna, dia tidak akan tinggal di sorga terus. Sebab kembali ke ayat 2, tolong Pak Tony, tolong mundur ke ayat 2. Aku melihat kota Yerusalem turun dari
sorga. Jadi selama langit dan bumi baru belum dibangun oleh Tuhan, kita gereja sempurna masih akan ada di sorga. Lalu Allah bangun langit dan bumi yang baru. Barulah kita turun dari sorga ke langit dan bumi yang baru. Untuk apa? Yuk kita lihat gambar sekarang. Langit dan bumi yang baru. Saya gambar dulu yang lama. Ini kronologisnya. Saya jelaskan kepada saudara. Turun sekali lagi yang satu. Perhatikan saudara. Ya, cukup sampai di situ dulu. Lihat, Adam dan Hawa gagal. Seharusnya ini hari ke-6 kan diciptakan Adam dan Hawa. Jadi ada satu hari 7, lalu juga ada hari yang menjadi misteri. Sebab kita nggak tahu saudara, dari hari ke-6 setelah manusia diciptakan, ada hari ke-7, lalu kitab Kejadian, orang Jawa bilang ujuk-ujuk menjelaskan Kejadian pasal 3, manusia sudah jatuh dalam dosa. Padahal ada waktu yang misteri. Tapi kalau kita belajar eskatologi kita akan dapatkan. Saya langsung dapatkan. Kenapa Tuhan saudara menentukan waktu ini? Perhatikan, waktu diadakan selain untuk merestorasi langit dan bumi yang rusak oleh iblis, itu sebenarnya gambarnya di sini. Tapi saya gambar di sini adalah sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak itulah manusia terikat kepada waktu. Sebelumnya manusia tidak ditentukan oleh waktu. Perhatikan itu. Tidak ditentukan. Jadi orang yang tertua sebenarnya bukan siapa? Metusalah, yang berusia 969 tahun. Yang paling tua sebenarnya Adam dan Hawa. Sebelum kejatuhan hari ke-6 dia sudah diciptakan. 1000 tahun dia tinggal bersama dengan Tuhan. Di hari ke-7 ada lagi hari misteri yang kalau kita pelajari ada 3 hari. Dan barulah dia mati setelah hampir 1000 tahun sejak dia jatuh dalam dosa. Maka saudara, tujuan Allah mengadakan waktu tidak lain adalah untuk menghabisi si pembuat dosa yang membuat sorga saudara harus mencampakkan dia. Harus ada waktu. Yang kedua, waktu itu ditentukan karena Yesus harus ada. Untuk apa? Mengakhiri dampak yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada keturunannya. Itu sebabnya Yesus bergelar Adam yang terakhir, bukan Adam yang kedua. Kalau Adam kedua ada Adam ketiga, keempat, kelima, keenam. Dia yang mengakhiri di sini. Tetapi lihat di sini, proses gereja menjadi sempurna, bahkan kalau garis titik-titik ini sudah mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Sampai meterai ke 6 di sini. Itulah proses. Dan rekan-rekan hamba Tuhan, saya katakan, kita ada di penghujung proses di mana menentukan gereja itu sempurna, disempurnakan dan yang tidak disempurnakan. Dan salah satu yang dituntut dari kita adalah kesetiaan. Maka setelah itu terjadi pernikahan, lahiran anak laki-laki. Yesus datang kedua kali, kita akan berdiam dalam kerajaan 1000 tahun, lalu di sorga. Alkitab tidak menjelaskan kepada kita berapa lama rentang waktu kita tinggal di sorga sampai langit dan bumi baru. Kenapa nggak dijelaskan? Karena waktu nggak ada lagi. Sehabis ini semuanya kekal. Lalu kenapa dia
menciptakan langit dan bumi yang baru. Lalu gereja sempurna yang digambarkan Yerusalem yang berhias bagi suaminya itu sudah berdandan buat suaminya. Kenapa harus turun ke bumi? Saudara lihat ini. Rencana Allah, saya nggak tulis. Saya tulis nggak ya? Coba diklik lagi. Oh, saya tulis. Adam manusia pertama gagal melakukan rencana Allah. Tetapi Adam yang terakhir dengan istrinya. Yesus sebagai manusia kedua. Artinya kalau ada manusia kedua, ada manusia keberapa? Itulah anak-anak yang dilahirkan gereja sempurna. Dia tidak lagi gagal, tetapi menggenapi rencana Allah. Jadi tidak ada rencana Allah yang gagal. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebenarnya banyak di hati ini yang ingin dicurahkan kepada saudara. Terima kasih buat atensi saudara, walaupun mata saudara sudah 5 watt. Handout ini saya akan tinggalkan, saya berikan kepada Ibu Dewi. Kalau saudara mau, boleh. Kalau nggak mau, kembalikan ke saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada membawa acara. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih banyak Om sudah berbagi berkat buat kita semua. Saya percaya di tengah-tengah keletihan, tetapi ada kuasa Tuhan yang memberkati kita semua. Sebentar kita akan beristirahat. Ada Bapak Ibu bisa memperhatikan rundown yang ada di buku saudara. Besok sarapan di jam 7 pagi. Kemudian jam 8 pagi semua kita sudah ada di ruangan ini. Kita akan menang pujian penyembahan di tempat ini. Mari kita berdiri semua, kita akan mengakhiri acara kita malam hari ini. Kita nyanyi satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu.